Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, alangkah banyaknya sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu. Jika engkau mau mengamati dengan seksama, maka pasti semua akan tampak. Dan hal yang paling berbahaya adalah dosa keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezekimu. Sebab, ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap Zat Sang Pemberi rezeki. Dan sesungguhnya, dunia ini terlalu hina untuk kau risaukan. Jika engkau mempunyai perhatian tinggi, pastilah engkau akan merisaukan sesuatu yang lebih besar, yaitu masalah akhirat. Orang yang merisaukan hal-hal yang kecil, lalu melupakan sesuatu yang lebih besar, maka berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Karena itu, kerjakanlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah dan semua perintah Allah. Dia pun akan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya untukmu. Jika kumbang, cicak tokek, dan cacing saja diberi rezeki oleh Allah, apakah mungkin engkau akan dilupakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Suruhlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak menuntut rezeki darimu. Kamilah yang memberi rezeki." Balasan yang baik akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Jika engkau melihat ada orang yang risau karena rezeki, maka ketahuilah bahwa sebenarnya dia jauh dari Allah. Seandainya ada yang berkata kepadamu, "Besok kamu tak perlu kerja, cukup kamu kerjakan ini saja. Saya akan memberimu 2 juta rupiah." Pastilah engkau akan percaya dan mematuhi perintahnya. Padahal, dia itu makhluk yang fakir, tak bisa memberi manfaat atau madarat. Lalu, mengapa engkau merasa cukup dengannya? Padahal Allah yang Maha Kaya dan Maha Mulia, yang menjamin rezekimu sepanjang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata." Quran Surat Hud ayat 6. Wahai sahabat, jika engkau berteman dengan hamba dunia, engkau akan ditarik kepadanya. Sedangkan jika engkau berteman dengan hamba akhirat, maka engkau akan ditarik kepada Allah. Menurut Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik amal perbuatan adalah cinta di jalan Allah, dan benci di jalan Allah." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Nabi bernama Anas radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Kapan kiamat tiba?" Beliau pun menjawab, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuknya?" "Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya," jawab orang itu. Mendengar hal itu, Rasul pun bersabda lagi, "Engkau akan bersama orang yang kau cintai." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami tak pernah sebahagia ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Engkau bersama orang yang kau cintai.' Aku sangat mencintai Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka karena cintaku pada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa mencintai orang-orang yang soleh akan sangat bermanfaat di dunia dan akhirat. Bermanfaat di dunia karena memberi teladan yang baik, nasihat yang tulus, serta membantu dalam melaksanakan amal kebaikan serta berakhlak dengan sifat-sifat terpuji. Adapun ketika di akhirat, kita akan dikumpulkan bersama mereka, digolongkan dalam kelompok mereka, dan mendapat syafaat mereka. Maka, kita harus bisa memilih siapa orang yang layak dan pantas dijadikan sahabat. Sebagaimana untuk keperluan tubuh, kita pasti akan memilih makanan yang baik dan tidak berbahaya. Wahai sahabat, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau memiliki 3 teman. Pertama, temanmu adalah harta. Ia akan engkau tinggalkan ketika mati dan berpindah pada ahli waris sebelum engkau disemayamkan. Kedua, temanmu adalah keluarga. Merekalah yang membawamu ke kuburan lalu meninggalkanmu sendirian di sana. Selanjutnya, mereka akan menaburimu dengan tanah. Ketiga, temanmu sesungguhnya adalah amal perbuatanmu. Ia akan tetap menyertaimu ketika engkau dibawa di atas pundak manusia dan diturunkan ke liang kubur. Amal tersebut akan ditempatkan di timbangan kebaikanmu di hari kiamat. Karena itu, bertemanlah dengan sesuatu yang bisa dibawa masuk bersama ke dalam kubur, yang bisa menghibur kesendirianmu dan menghilangkan kesepianmu. Jika ketika di dunia terdapat orang-orang yang bisa dijadikan sandaran, maka di akhirat pun ada orang-orang yang bisa dijadikan sandaran yang menolongmu. Maka, jangan berkata,
Kami sudah mencari orang-orang akhirat, tapi tidak ditemukan. Sebab, jika engkau mencarinya dengan tulus, kau akan menemukannya. Kalaupun tidak ditemukan, itu karena engkau kurang persiapan. Pengantin wanita saja tak akan mau menampakkan diri di hadapan orang-orang jahat. Maka demikian pula sebaliknya, ia akan bersembunyi dari orang tersebut. Jika engkau ingin melihatnya, engkau harus terlebih dahulu meninggalkan perbuatan jahat. Jika sudah dilakukan, barulah engkau akan menyaksikan para wali Allah yang berjumlah banyak. Jumlah mereka tak akan berkurang. Jika engkau mencintai seseorang, impian itu tak akan terwujud sampai engkau memang benar-benar layak mendapatkannya. Yakni, dengan membersihkan kesalahan dan kehinaan yang terdapat dalam dirimu sendiri. Wahai sahabat, orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar 1000 dinar. Kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa, yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. Dimanapun ia dapatkan, maka ia segera mendarat. Jadilah seperti tawon. Kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. Wahai sahabat, engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. Kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Telah kujelaskan hakikat permasalahan ini kepadamu. Tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati, ia justru tertawa. Begitu pula dirimu, engkau tinggalkan salat malam, puasa sunnah dan berbagai amal soleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. Tetapi tidak sedikit pun engkau merasa sakit. Kelalaian telah membunuh hatimu. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. Akan tetapi, sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya dipotong-potong dengan sebilah pedang. Wahai sahabat, saat ini hatimu sedang mati. Karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. Sebab, di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu, di perjalananmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Andai kata dirimu masih melakukan banyak maksiat. Jangan berkata, apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu, sedangkan aku senantiasa bermaksiat, dan tidak mampu meninggalkannya. Akan tetapi, lepaskan busur panahmu selalu. Jika hari ini tidak tepat sasaran, bisa jadi besok akan tepat sasaran. Wallahu a'lam bishawab.